I got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old guys, I'm block, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kusnul Khotimah dengan nomor pokok mahasiswa 2213332000150. Saya mahasiswa semester 2 Prodi Manajemen Universitas PGRI Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita tonton cuplikan berikut ini. Korupsi semakin parah terjadi di segala arah. Awas tertular jika kau lemah. Semua terjadi dan terus terjadi lagi. Mungkin hukum tak bisa mengadili. Harus diburu, jangan dibiarkan begitu. Coba digantung bila perlu. Oh, semua. Dari cuplikan video tersebut, apa sih sebenarnya korupsi itu? Nah, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan yang dilakukan oleh pejabat publik atau individu yang memiliki kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Korupsi melibatkan praktik seperti penyuapan, penggelapan dana publik, pemalsuan dokumen, nepotisme, dan berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan lainnya. Korupsi memiliki dampak negatif yang signifikan pada masyarakat dan perekonomian suatu negara. Korupsi dapat menghambat pembangunan, merugikan keuangan negara, memperburuk kualitas pelayanan publik, melanggar hak asasi manusia, dan menciptakan ketidakadilan sosial. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat justru dikuras untuk kepentingan pribadi. Ada beberapa contoh korupsi yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah korupsi yang menyangkut Rektor Universitas Udayana Bali. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, ditemukan adanya penyimpangan dalam pemungutan SPI yang mengakibatkan kerugian negara hingga mencapai 443 miliar. Kejaksaan Tinggi Kejati Bali telah menetapkan Rektor Universitas Udayana I Nyoman Gede Antara sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi sumbangan pengembangan institusi atau SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2020. Kerugian tersebut jika diakumulasikan yaitu dari pengelolaan uang SPI sebesar 105 miliar, pemungutan SPI tanpa dasar 3,9 miliar, serta merugikan perekonomian negara sebesar 334,5 miliar. Dalam pengusutan kasus tersebut, Kejati Bali mengatakan kemungkinan pula mendalami dugaan tindak pidana pencucian uang. Mereka juga telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK untuk mendapatkan dugaan transaksi janggal diduga TPPU. Selain itu, untuk beberapa barang bukti berupa dokumen dan lainnya sudah disita pihak Kejati Bali. Sebelum menetapkan I Nyoman Gede sebagai tersangka, Kasipenkum Kejati Bali, Putu Agus Eka Sabana Putra mengatakan penyidik telah beberapa kali melakukan ekspos dan memeriksa 3 tersangka lain sejak 24 Oktober 2022. Berdasarkan alat bukti yang cukup, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, dan surat serta alat bukti petunjuk, disimpulkan tersangka berperan dalam tindak pidana korupsi dana SPI mahasiswa baru seleksi jalur mandiri Universitas Udayana tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Dengan banyaknya kasus korupsi di Indonesia seperti halnya yang terjadi di Universitas Udayana Bali, kita harus melakukan pencegahan terhadap hal tersebut. Pencegahan tersebut salah satunya terbentuk dari keluarga kita sendiri. Dari keluarga kita dapat mencegah sejak dini tindakan korupsi. Untuk penjelasan selengkapnya, mari kita simak cuplikan berikut ini. Korupsi adalah musuh kita bersama. Ibarat virus, korupsi juga tersebar di mana-mana.
Wabah di seluruh penjuru menggerogoti negeri. Korupsi terjadi karena cinta materi. Tindakan korupsi seringkali melibatkan hubungan keluarga, anak, dan istri karena kebiasaan keluarga yang tidak peduli dari mana asal penghasilan sehari-hari. Karena itu, keluarga punya pengaruh besar untuk mencegah korupsi dari akar. Di balik keluarga yang terhormat, ada anggota keluarga yang hebat, yang selalu mengingatkan sumber pendapatan dan menjaga makna kebahagiaan dengan kesederhanaan. Jangan sampai terlambat hingga semuanya menjadi kiamat. Ditangkap penegak hukum, penghuni rumah tahanan bertahun-tahun tidak pulang. Melihat keluarga dari kejauhan, rasa sesal yang berkepanjangan. Karena itu, mulai cegah korupsi sejak dini dari rumah kita sendiri. Kita bisa mencegah korupsi dari keluarga kita sendiri. Cuplikan tersebut menjelaskan bahwa pencegahan sedini mungkin tindakan korupsi dapat dibentuk dari keluarga kita sendiri. Katakan tidak pada korupsi. Sekian pembahasan dari saya tentang kasus korupsi di Indonesia. Apabila banyak salah kata dan pengucapan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.